Hello everyone! Today we are going to learn about drug, food, and drink label. Here is the explanation. And now we will learn chapter 3 about be healthy, be happy. We will learn to choose healthy and safe products to avoid harmful effects and to get the best result. Jadi kita akan mempelajari bagaimana memilih produk yang aman dan sehat, bagaimana menghindari dari efek yang tidak baik, bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik. And we will learn about label of drugs, drinks, and food, and how to present facts on labels. So, we start from what is label. Jadi kita mulai dengan apa itu label? Label is an information contained in outer packaging of a product or goods. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. And what is the purpose of a label? The purpose of a label is to give detailed information about a product. Jadi, fungsi dari label adalah memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan, food, minuman, drink, obat, medicine, produk kecantikan, cosmetics, dan lainnya. Dalam kemasan produk label biasanya memberikan beberapa informasi sebagai berikut. Name of products, nama produk. Contain atau amount, isi. Description atau penjelasannya. Ingredients, komposisi. Nutrition facts atau informasi gizinya. Use, kegunaan. Direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosisnya. Direction to store, petunjuk penyimpanannya. Expiration date, tanggal kadaluarsanya. Next, we have example of drug label. Ya, kita punya contoh dari label sebuah obat. Di sini ada obat Phoenix ya. Children cough syrup. Ya, ada beberapa keterangan. Kita akan mengungkap fakta dari label obat tersebut. Di sampingnya ada ya. Yang pertama itu the drug. Apakah ada keterangan obat apa? Available? Tersedia? Ya. Yaitu statementnya di kata children's cough syrup. Ya, jadi keterangannya adalah sirup obat batuk anak-anak ya. And then next, description. Apakah ada deskripsinya atau petunjuknya ya, atau keterangannya? Ya, ada. Cough mixtures of formula 440 ya. Dari campuran formula 440 deskripsinya. Apakah ada contain atau amount? Isinya ada berapa? Ada ya. 75 ml ya. Use. Apakah ada kegunaannya? No, not available. Tidak ada di situ ya. And then next, direction to use and dosage. Yes, ada ya. Use medicine according to physician's instructions. Jadi harus petunjuk dari dokter atau pihak ini ya biasanya. Kalau obat itu kita bisa tanya sama apoteker ya. And then next, direction to store. Petunjuk dari penyimpanannya apakah ada? Yes. Keep in moderate temperature. Keep away from children. Ya, ada petunjuknya. And then expiration date atau tanggal kadaluarsanya? No, tidak ada. Harusnya ada ya. Not available. Contoh label di atas adalah children cough syrup. Kadang informasi di kemasan atau label tidak ditulis secara lengkap. Seperti contoh di atas, kurang lengkap ya. Seperti pada use and expiration date, namun pada produk yang ditulis secara lengkap itu ada produk lain ya. Kita bisa cari di sekitar kita, mungkin nanti kalian
Bisa cek lagi obat-obat yang pernah kalian minum, yang mungkin masih ada botol atau kemasannya, bisa dilihat ya, oh ini expiry date-nya ada, ini use-nya ada, gitu ya. Okay, next. And then I have another example of drug label from OBH syrup ya. Jadi di sini ada the complete daytime for remedy colds and flu ya. Jadi kalau dikonsumsi tiap hari menyembuhkan pilek dan flu. Each 5 ml dosage contain. Setiap 5 ml dosisnya terdiri dari paracetamol 120 mg, Secusliquirate 100 mg ya. Ammonium chloride 50 mg. Itu dari isi dari dosisnya ya. Dosage instruction. Shake the bottle. Jadi petunjuk dosisnya ya. Shake the bottle before used. Kocok dulu botolnya sebelum digunakan. Replace cap securely after use. Jadi rapatkan kembali nanti ya setelah digunakan tutupnya. Adult and children over 12. Dewasa dan anak-anak di atas umur 12. 12 ml atau 5 ml spoonfuls atau 4 sendok 5 ml and repeat every 4 hours dan ulangi setiap 4 jam ya. Children 6 until 12 100 ml to 5 ml spoonfuls. Jadi 2 sendok 5 ml and repeat for hours dan ulangi setiap 4 jam. Children under 6 only as direction by a doctor. Jadi anak-anak di bawah 6 tahun hanya dengan petunjuk dokter ya penggunaannya. Okay, next. Keep it warm. Jaga di suhu yang hangat ya. Next. We have food and drink label. Kita punya label dari makanan dan minuman. Things you may find on food and drink label. Beberapa hal yang mungkin kamu temukan dalam label makanan dan minuman. Ada beberapa item di sini. Yang pasti ada name of product, direction, flavor of product, customer care, register number, food license, net weight, color license, ingredients, barcode, nutrition, facts, name of company, expired dates, brief description of products. Jadi yang biasa selalu muncul itu adalah ingredients and nutrition facts ya, biasanya ada. Kalau misalnya food license, color license itu ada yang tertentu saja ya. Okay. Next. Nutrition facts. Jadi kalau kita baca dari nutrition facts biasanya dimulai dari sini, start here. Serving size 1 cup 228 grams ya, serving per container. Jadi dimulai dari situ. Ada cek caloriesnya berapa ya. Quick guide to percent daily value ya. Ada mengecek secara cepat penggunaan harian ya. 5% or less is low, 20% or more is high. Jadi kalau 5% atau kurang adalah rendah, 20% atau lebih adalah tinggi ya. Total fatnya atau lemaknya ya. Limit this, batasi ini, cholesterol and sodium. And then get enough of this. Harus cukup yang ini ya, total carbohydrate atau dietary fiber juga. Ada footnote-nya, catatan di bawahnya. Person daily values are based on 2,000 calories diet ya. Jadi bisa dibaca juga footnote-nya. Next. Ini yang lebih mendetail cara bacanya ya, nutrition facts. Di situ ada serving size ya. Jadi serving size ini adalah biasanya is the amount of food that is typically eaten in one serving ya. Jadi ukuran porsinya ya, biasanya jumlah makanan yang biasanya dimakan tiap hari dalam satu porsi ya.
Terus serving per container, porsi dalam satu perwadah ya. Number of serving in one container or pack. Jadi jumlah dari porsi dalam satu wadah atau bungkus. We have calories, kind of measurement tools like ounce or kilograms that it used to measure the energy in a food, carbohydrate, fat, protein, etc. or beverage provides in food. Jadi kalori itu adalah jenis dari alat ukur seperti ounce atau kilogram yang digunakan untuk mengukur energi ya. Dalam satu makanan ada karbohidrat, ada lemak, ada proteinnya dan sebagainya. Atau minuman yang tersedia di dalam makanan ya. Next. We have make sure that each 100 gram food you take has at least 3 gram dietary fiber in it. Jadi pastikan setiap 100 gram makanan yang kamu makan mempunyai sedikitnya 3 gram dari serat makanan di dalamnya ya, harus ada. Jangan sampai 0% ya. Next. And then healthy fat. Ya, jadi ada lemak yang sehat made of plants, seeds and fish. Biasanya lemak yang sehat ini terbuat dari tumbuhan, biji-bijian dan ikan. Saturated fat. Jadi lemak jenuh ya, not as healthy fat made of animals. Jadi tidak sesehat dari lemak yang sehat, tak terbuat dari hewan ya biasanya. Trans fat. Jadi lemak trans, not healthy fat, bukan lemak yang menyehatkan. It is man-made oils fat. Ya, jadi itu adalah lemak minyak buatan manusia, ya. Tidak menyehatkan. Jadi harus dihindari. Next. We have too much cholesterol and sodium are not good for your health. Jadi terlalu banyak kolesterol dan sodium tidak baik untuk tubuh. Make sure you limit these nutrients. Jadi pastikan kamu membatasi nutrisi ini. Ya, ingat kolesterol dan sodium. Hindari. Next. Sugars will get you fat, so limit this kind of nutrients. Jadi hindari nutrisi dari gula. Kalau bisa 0% ya. Next. Ada vitamin A, C, calcium, and iron are needed by your body. Ya, make sure to get enough of these nutrients. Jadi pastikan kamu mendapatkan nutrisi-nutrisi ini, yaitu vitamin A, C, kalsium, dan juga zat besi ya, iron ya. And next, we have some exercise. Yeah, we have to practice this. I have pictures of drink label, ya. Jadi label minuman di sini. Jadi kita bisa practice, ada 3 latihan di situ, soal kita bisa perhatikan gambar dari label minumannya. Yang pertama itu ada, does the product have direction on it? Apakah produk ini mempunyai petunjuk di dalamnya? Yes, it does. Ada ya. And next, the following is true statement based on the nutrition facts about, except. Berikut ini adalah statement yang benar berdasarkan dari nutrition fact-nya ya di atas, kecuali. Jadi kita harus mencari yang salah ya. Pertama A ya, it contains a lot of vitamin C. Kita lihat vitamin C-nya berapa? Ada 60% di situ ya, 60%. Ini ya, 60%. Saya rasa kalau 60% itu tinggi ya, benar. Ya, a lot of itu benar. B, it contains a lot of calcium. Kita lihat kalsiumnya 0%, jadi tentu saja yang B salah ya. Kita pilih yang B. Next, ada daily values are based on 2,000 calorie diet. Ya, the underline word about, ya, the underline word
above can be changed with the word. Jadi kata kalori yang digaris bawahi itu bisa diganti dengan kata apa? Tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa calorie itu adalah tool measurement of the energy in the food ya. Jadi tadi kita pelajari bahwa kalori itu adalah alat ukur dari energi. Jadi sama ya, bisa diganti dengan kata energy. Okay? Okay, after we learned about the food and drink label, and here are some tips in choosing food and drinks product. Jadi ada beberapa tips bagaimana cara memilih produk dari makanan dan minuman. Pertama, pay attention on the first 3 ingredients. Jadi perhatikan 3 bahan pertama ya. Next, avoid food with high percentage of trans fat, sodium, and sugars. Hindari makanan dengan presentasi tinggi dari lemak trans, sodium, dan juga gula. Next, look for the food with high percentage of dietary fiber, calcium, and other substances needed by your body. Jadi carilah makanan dengan presentasi tinggi dari serat makanan, kalsium, dan juga zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Next, avoid food with additives. Jadi, hindari makanan dengan zat aditif seperti MSG, pewarna buatan, ya. Itu semua harus dihindari. And next, this is so important, ya. This is the list of dangerous substance in ingredient. Jadi, ini adalah daftar dari zat-zat berbahaya dalam isi makanan atau minuman, ya. Ada artificial flavors ya di situ. Ada perasa buatan, ada enriched wet, monosodium glutamate, food sweeten, potassium, artificial aspartam. Ya, jadi beberapa bahan ini kalian bisa perhatikan dan kalian bisa ingat ya. Kalau sampai membeli makanan atau minuman yang nutrition facts-nya atau ingredients-nya ada kata-kata ini, ada bahan ini di dalamnya, tolong dihindari, jangan dibeli ya karena dangerous, okay? So, we have some vocabularies from our lessons. Jadi, setelah kita mempelajari dari drugs, food, and drink label, kita mempunyai beberapa vocabularies yang sudah kita pelajari. Kita akan coba membacanya ya. Okay, I need you to repeat after me. Ya, saya ingin kalian ulangi setelah saya. Kita baca satu kata ya. Kita coba. Nutrition facts. Serving size. Amount per serving. Calories from fat. Saturated fat. Total fat. Total carbohydrate, dietary fiber, sugars, percent daily values, based on 2,000 calories diet, your daily values, maybe higher or lower. Your calorie needs. Alright everyone, I think that's all about our lessons. I hope you can understand and don't forget to practice, practice, and practice. See you soon. Bye!